Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sukma Molina dari Prodi PGMI semester 2. Di sini saya akan membahas materi yang terakhir atau materi yang ke-15 dari mata kuliah Etika Islam, yaitu aktualisasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama pengertian akhlak. Akhlak adalah sifat atau perilaku yang tertanam dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan dengan mudah tanpa perlu dipikirkan terlebih dahulu. Dalam Islam, akhlak merupakan cerminan keimanan seseorang dan menjadi salah satu tujuan utamanya diutus Nabi Muhammad SAW, yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, akhlak tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga mencakup hubungan dengan sesama manusia, diri sendiri, dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, akhlak memiliki peran penting dalam membentuk kehidupan yang harmonis dan penuh keberkahan. Lalu yang selanjutnya pengertian aktualisasi akhlak. Aktualisasi akhlak adalah penerapan atau perwujudan nilai-nilai akhlak dalam Islam dalam kehidupan sehari-hari. Aktualisasi akhlak tidak cukup hanya dipahami secara teori, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata sehingga menjadi kebiasaan dalam kehidupan. Seorang muslim yang berakhlak baik akan berusaha menerapkan ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupannya, baik di rumah, di sekolah, kampus, tempat kerja, maupun dalam masyarakat. Yang selanjutnya bentuk aktualisasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada Allah merupakan bentuk penghambaan dan ketaatan seorang muslim kepada Sang Pencipta. Contoh-contoh penerapannya. Yang pertama, melaksanakan sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu menunjukkan ketaatan dan kedisiplinan seorang muslim dalam menjalankan perintah Allah SWT. Lalu yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Berdoa merupakan bentuk pengakuan bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah dan mohon keberkahan dalam setiap kegiatan. Lalu yang ketiga, bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Bersyukur dilakukan dengan mengucapkan hamdalah, menggunakan nikmat dengan baik dan tidak mengeluh atas apa yang dimiliki. Lalu yang keempat, bersabar ketika menghadapi ujian hidup. Kesabaran membantu seseorang tetap kuat dan tidak mudah putus asa saat menghadapi kesulitan atau cobaan. Lalu yang kelima, bertawakal setelah berusaha. Setelah berusaha semaksimal mungkin, seorang muslim menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan. Kedua, akhlak kepada diri sendiri. Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga dan menghormati diri sendiri. Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga dan menghormati diri sendiri melalui perilaku yang baik dan bermanfaat. Contoh penerapannya seperti menjaga kesehatan tubuh. Menjaga kesehatan dapat dilakukan dengan makanan-makanan yang bergizi, berolahraga secara teratur, serta menjaga kebersihan diri agar tetap sehat dan kuat. Lalu yang kedua, bersikap jujur dalam setiap keadaan. Kejujuran mencerminkan pribadi yang dapat dipercaya dan menjadi salah satu akhlak mulia yang sangat dianjurkan dalam Islam. Lalu yang ketiga, disiplin dalam belajar dan bekerja. Sikap disiplin membantu seseorang menggunakan waktu dengan baik sehingga tujuan dan tanggung jawab dapat diselesaikan secara maksimal. Lalu yang keempat, menjauhi perbuatan yang merugikan diri sendiri. Seorang muslim harus menghindari perilaku yang dapat merugikan diri sendiri atau membahayakan diri sendiri secara mental, fisik, maupun spiritual. Yang terakhir, mengembangkan potensi yang dimiliki. Nah, setiap manusia memiliki kebiasaan dan kemampuan yang perlu diasah agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain. Lalu yang ketiga, akhlak kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan salah satu kewajiban yang sangat ditekankan dalam Islam. Contoh penerapannya seperti yang pertama, menghormati dan menaati nasihat orang tua. Menghormati dan menaati nasihat orang tua merupakan bentuk bakti anak selama nasihat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Lalu yang kedua, berbicara dengan sopan. Seorang anak hendaknya menggunakan kata-kata yang baik, lembut, dan tidak meninggikan suara saat berbicara kepada orang tua. Lalu yang ketiga, membantu pekerjaan rumah. Membantu pekerjaan rumah menunjukkan rasa peduli dan tanggung jawab anak terhadap keluarga, serta dapat meringankan beban orang tua. Lalu yang keempat, mendoakan kedua orang tua. Dengan mendoakan orang tua merupakan bentuk kasih sayang dan bakti yang dapat dilakukan setiap saat, baik ketika mereka masih hidup maupun telah meninggal dunia. Terakhir, tidak membantah dengan kata-kata kasar. Ketika berbeda pendapat, seorang anak tetap harus menjaga sikap dan berbicara dengan santun,
tanpa menggunakan kata-kata yang bisa menyakiti hati orang tua. Lalu yang keempat, akhlak kepada guru dan dosen. Guru dan dosen memiliki jasa besar dalam memberikan ilmu pengetahuan. Contoh penerapannya, yang pertama, menghormati guru dan dosen. Menghormati guru dan dosen merupakan bentuk penghargaan atas ilmu, bimbingan, dan jasa mereka dalam mendidik peserta didik. Lalu yang kedua, mendengarkan saat pembelajaran berlangsung. Nah, mendengarkan dengan baik menunjukkan kesungguhan dalam belajar serta membantu memahami materi yang disampaikan. Lalu yang ketiga, mengerjakan tugas dengan baik. Menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap proses pembelajaran. Lalu yang keempat, mengucapkan salam ketika bertemu. Mengucapkan salam mencerminkan sikap hormat, ramah, dan mempererat hubungan baik antara mahasiswa dengan guru dan dosen. Lalu yang kelima, menjaga sopan santun dalam berkomunikasi. Dalam berkomunikasi, mahasiswa hendaknya menggunakan bahasa yang baik, santun, dan menghargai guru dan dosen, baik secara langsung maupun melalui media komunikasi. Lalu yang kelima, akhlak kepada sesama manusia. Islam mengajarkan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama manusia tanpa membedakan suku, ras, maupun status sosial. Contoh penerapannya seperti yang pertama, bersikap ramah dan sopan. Karena bersikap ramah dan sopan dapat menciptakan hubungan yang baik serta membuat orang lain merasa dihargai dan nyaman. Lalu yang kedua, menepati janji. Menepati janji menunjukkan sikap tanggung jawab dan dapat menumbuhkan kepercayaan dari orang lain. Lalu yang ketiga, membantu orang yang membutuhkan. Membantu sesama merupakan wujud kepedulian sosial yang dapat mempererat rasa persaudaraan dan kebersamaan. Lalu yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain berarti bersikap terbuka dan tidak memaksakan kehendak, meskipun memiliki pandangan yang berbeda. Lalu yang kelima, tidak melakukan perundungan atau bullying. Menghindari perundungan merupakan bentuk penghormatan terhadap martabat dan perasaan orang lain sehingga tercipta lingkungan yang aman dan nyaman. Lalu yang keenam, akhlak terhadap lingkungan. Islam mengajarkan manusia untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh penerapannya, yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Nah, dengan membuang sampah pada tempatnya merupakan tindakan sederhana yang dapat menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Lalu yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan dapat menciptakan suasana yang sehat, nyaman, dan terhindar dari berbagai penyakit. Lalu yang ketiga, menghemat penggunaan air dan listrik. Menggunakan air dan listrik secara bijak merupakan bentuk tanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, menanam pohon dan merawat tanaman. Menanam serta merawat tanaman membantu menjaga kelestarian alam dan menciptakan lingkungan yang lebih sejuk dan asri. Lalu yang kelima, tidak merusak alam. Seorang muslim harus menjaga kelestarian alam dengan tidak melakukan tindakan yang dapat merusak lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Nah, untuk yang selanjutnya, manfaat aktualisasi akhlak dalam kehidupan. Yang pertama, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, lalu menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai. Lalu yang ketiga, menumbuhkan rasa saling menghormati dan menghargai. Keempat, meningkatkan kepercayaan dari orang lain. Lalu yang kelima, menjadi teladan yang baik bagi masyarakat. Dan yang terakhir, membentuk karakter yang kuat dan berkepribadian mulia. Selanjutnya, kesimpulan, aktualisasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari merupakan penerapan nyata nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Akhlak yang baik harus diwujudkan dalam hubungan dengan Allah, diri sendiri, orang tua, guru, sesama manusia, dan lingkungan. Dengan mengamalkan akhlak mulia secara konsisten, seorang muslim dapat menjadi pribadi yang beriman, berkarakter, dan membawa manfaat bagi masyarakat, serta memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Segitu saja untuk materi yang terakhir ini, dan untuk penutup, semoga materi-materi yang saya sampaikan selama ini dapat bermanfaat bagi yang menonton dan tentunya bagi diri saya sendiri, dan semoga saya bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dicukupkan sekian, mohon maaf bila dalam penyampaian materi-materi ini banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.